Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, nama Muhammad Marzuki. NIM 07115230027. Fakultas Hukum, mata kuliah Hukum Transaksi Elektronik, dosen pengampuh Dr. Maslihati Nur Hidayati. Kelas Hajj E23X Blended. Hari, tanggal, Rabu, 30 Juli 2025. Tugas, ujian akhir semester, Hukum Transaksi Elektronik semester genap tahun ajaran 2024-2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampuh Dr. Maslihati Nur Hidayati SH, mata kuliah Hukum Transaksi Elektronik, serta rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan dan saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka pemaparan video pembelajaran ujian akhir semester mata kuliah Hukum Transaksi Elektronik. Rekan-rekan sekalian, kita semua menyadari bahwa di era digital saat ini, transaksi elektronik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Mulai dari berbelanja online, menggunakan layanan perbankan digital, hingga berbagai aktivitas bisnis lainnya, semuanya melibatkan transaksi elektronik. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum dari transaksi-transaksi ini menjadi sangat krusial. Mata kuliah Hukum Transaksi Elektronik telah membekali kita dengan berbagai pengetahuan penting, mulai dari dasar-dasar hukum siber, perlindungan data pribadi, kontrak elektronik, hingga penyelesaian sengketa dalam transaksi online. Pengetahuan ini bukan hanya penting untuk kita sebagai calon praktisi hukum, tetapi juga sebagai warga negara yang aktif dalam dunia digital. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Marzuki telah berusaha untuk mengaplikasikan pemahaman tersebut ke dalam bentuk video pembelajaran ujian akhir semester. Pembuatan video ini merupakan tantangan tersendiri bagi saya, namun juga menjadi pengalaman yang sangat berharga ke depannya. Saya sangat berharap video pembelajaran yang telah saya susun ini tidak hanya memenuhi standar penilaian ujian akhir semester, akan tetapi juga dapat menjadi media yang interaktif dan mudah dipahami, sehingga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi lain yang mungkin ingin mendalami materi ini. Saya sangat menyadari bahwa tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari Ibu dosen Dr. Maslihati Nur Hidayati SH sebagai pengampuh mata kuliah ini dan rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi sekalian demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, terima kasih atas perhatian dan kehadiran Ibu dosen Dr. Maslihati Nur Hidayati SH sebagai pengampuh mata kuliah ini dan rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi. Semoga apa yang kita pelajari dan hasilkan hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua dan kemajuan hukum di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik pembahasan dalam video dengan judul saya akan membahas online dispute resolution dalam rangka penyelesaian sengketa di bidang transaksi elektronik. Pendahuluan latar belakang perkembangan teknologi digital yang pesat dalam 2 dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam cara masyarakat melakukan aktivitas ekonomi. Digitalisasi telah menjadi katalisator utama dalam transformasi sektor perdagangan, dari model tradisional yang mengandalkan tatap muka langsung, menjadi sistem perdagangan elektronik, electronic commerce atau e-commerce, yang dapat dilakukan dari jarak jauh secara real-time. Fenomena ini terlihat jelas dari pertumbuhan volume dan nilai transaksi perdagangan elektronik, baik di tingkat global maupun nasional. Di Indonesia, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa hingga tahun 2021 terdapat lebih dari 2,8 juta pelaku usaha yang terdaftar dalam kegiatan jual beli daring, mencerminkan betapa masifnya adopsi teknologi informasi dalam sektor perdagangan.
Namun, di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, transaksi elektronik juga menyimpan berbagai risiko yang tidak dapat diabaikan. Masalah seperti keterlambatan pengiriman barang, perbedaan spesifikasi produk, pembayaran yang gagal, penyalahgunaan data pribadi, hingga tindakan penipuan menjadi sengketa yang kerap muncul dalam transaksi elektronik. Berbeda dengan sengketa konvensional yang biasanya diselesaikan melalui jalur litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa (ADR) seperti mediasi dan arbitrase, sengketa dalam transaksi elektronik seringkali bersifat lintas yurisdiksi, berskala kecil namun berjumlah besar, serta melibatkan pihak-pihak yang tidak memiliki relasi hukum tetap. Sementara itu, mekanisme penyelesaian sengketa tradisional cenderung kurang mampu mengatasi kompleksitas dan karakteristik unik dari transaksi elektronik. Prosedur litigasi di pengadilan, misalnya, sering dianggap lambat, mahal, dan kurang responsif terhadap kebutuhan konsumen digital. Dalam hal ini, pendekatan baru yang lebih adaptif diperlukan untuk menjawab tantangan zaman. Online Dispute Resolution (ODR) hadir sebagai solusi alternatif yang menjanjikan efisiensi, kecepatan, dan aksesibilitas dalam penyelesaian sengketa digital. Melalui ODR, penyelesaian sengketa dapat dilakukan sepenuhnya secara daring, dengan memanfaatkan berbagai platform dan teknologi seperti email, formulir otomatis, video conference, bahkan kecerdasan buatan AI. Dalam konteks hukum Indonesia, penyelesaian sengketa secara daring telah memiliki dasar normatif, meskipun belum spesifik diatur secara komprehensif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan tonggak awal pengakuan terhadap transaksi elektronik dan berbagai aspeknya, termasuk potensi sengketa. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa memberikan kerangka kerja umum bagi pelaksanaan ADR di Indonesia. Namun demikian, kedua regulasi tersebut belum secara eksplisit mengatur bentuk-bentuk penyelesaian sengketa daring yang terintegrasi dengan sistem digital yang berkembang saat ini. Ketiadaan regulasi teknis dan standar operasional dalam ODR menyebabkan berbagai platform digital mengembangkan mekanisme internal masing-masing, tanpa kontrol atau evaluasi dari otoritas negara. Beberapa platform besar seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak telah mengembangkan sistem penyelesaian sengketa berbasis pengguna yang memungkinkan pembeli dan penjual menyampaikan keluhan dan menyelesaikan perselisihan melalui fitur chat, mediasi internal, bahkan eskalasi ke pihak ketiga. Meskipun demikian, terdapat banyak pertanyaan terkait transparansi, keadilan, dan perlindungan hukum yang diberikan oleh mekanisme tersebut. Apakah sistem tersebut melindungi hak konsumen secara optimal? Apakah prosesnya adil bagi kedua belah pihak? Dan apakah putusan yang dihasilkan dapat ditegakkan secara hukum? Di tingkat global, ODR telah berkembang lebih maju dan menjadi standar baru dalam penyelesaian sengketa lintas batas, terutama oleh platform seperti eBay, Alibaba, dan Amazon. Bahkan beberapa negara telah membentuk lembaga pengadilan daring, seperti Internet Court di Tiongkok, yang menangani ribuan kasus e-commerce setiap tahun secara efisien. Inisiatif seperti ini menjadi inspirasi bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk mengevaluasi sistem penyelesaian sengketanya di era digital. Oleh karena itu, kebutuhan akan sebuah sistem ODR yang terintegrasi, andal, dan berpihak pada keadilan menjadi sangat mendesak. Kajian akademik mengenai efektivitas, kendala, dan prospek ODR di Indonesia menjadi langkah awal yang penting dalam upaya pembaruan sistem hukum nasional agar tetap relevan dengan dinamika teknologi dan masyarakat digital. Melalui makalah ini, penulis berupaya memberikan pemahaman mendalam mengenai ODR
menggambarkan praktiknya di Indonesia dan negara lain, serta merumuskan rekomendasi strategis dalam memperkuat sistem penyelesaian sengketa yang adaptif terhadap ekosistem transaksi elektronik. Rumusan masalah dalam era digital yang semakin berkembang, transaksi elektronik telah menjadi bagian integral dari aktivitas ekonomi masyarakat. Namun perkembangan ini turut membawa konsekuensi berupa meningkatnya potensi terjadinya sengketa antara para pihak, baik antara pelaku usaha dengan konsumen maupun antar pelaku usaha itu sendiri. Di tengah keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa konvensional yang umumnya memerlukan kehadiran fisik dan biaya besar, Online Dispute Resolution (ODR) muncul sebagai alternatif modern yang menjanjikan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan akses. Meski demikian, efektivitas ODR dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia masih menjadi tanda tanya besar. Oleh karena itu, diperlukan rumusan masalah yang dapat mengarahkan kajian ini secara sistematis. Pertama, perlu dijelaskan secara komprehensif mengenai konsep dasar dan bentuk-bentuk dari ODR, baik dari sisi teoritis maupun implementasinya dalam praktik. Perkembangan ODR tidak hanya sebatas pada mediasi daring melalui email atau video conference, tetapi juga telah mencakup penggunaan kecerdasan buatan, chatbot, dan platform yang bersifat otomatis dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam definisi, karakteristik, dan elemen-elemen yang membedakan ODR dari mekanisme ADR konvensional. Kedua, dibutuhkan analisis mengenai efektivitas pelaksanaan ODR dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam transaksi elektronik di Indonesia. Efektivitas di sini tidak hanya berkaitan dengan seberapa cepat sengketa dapat diselesaikan, tetapi juga menyangkut aspek keadilan, kepuasan para pihak, perlindungan hukum, serta keberterimaan terhadap putusan atau hasil akhir. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi apakah mekanisme ODR yang tersedia saat ini mampu menjawab kebutuhan masyarakat digital secara optimal, khususnya di tengah beragamnya jenis sengketa yang muncul. Ketiga, perlu diidentifikasi berbagai tantangan yang menghambat pengembangan dan pelaksanaan ODR di Indonesia, baik dari sisi regulasi, teknologi, kesadaran hukum masyarakat, maupun kesenjangan akses digital. Tantangan-tantangan tersebut mencakup antara lain, belum adanya regulasi khusus yang mengatur ODR secara rinci, keragaman platform penyedia layanan ODR yang tidak terstandarisasi, serta rendahnya literasi digital hukum di kalangan pelaku usaha kecil dan konsumen. Keempat, kajian ini juga perlu membandingkan praktik ODR di beberapa negara yang telah berhasil mengimplementasikan sistem ini secara efektif, guna mengetahui praktik terbaik, best practices, yang dapat diadopsi atau disesuaikan dalam kerangka hukum dan kebutuhan sosial di Indonesia. Pengalaman negara seperti China, India, dan Uni Eropa dalam menerapkan pengadilan elektronik, internet courts, mediasi daring terintegrasi, serta standar interoperabilitas platform ODR dapat memberikan wawasan berharga untuk penguatan sistem penyelesaian sengketa digital nasional. Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka rumusan masalah tersebut dalam video pembelajaran ini yang dimana dapat saya dirincikan sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan Online Dispute Resolution (ODR) dan bagaimana bentuk serta karakteristiknya dalam konteks transaksi elektronik? 2. Bagaimana efektivitas mekanisme ODR dalam menyelesaikan sengketa di bidang transaksi elektronik di Indonesia, ditinjau dari aspek hukum, teknis, dan sosial? 3. Apa saja kendala dan tantangan utama dalam penerapan ODR di Indonesia, baik dari sisi regulasi, teknologi, maupun budaya hukum masyarakat? 4. Bagaimana praktik ODR di negara lain dapat dijadikan referensi untuk pengembangan sistem ODR yang adaptif dan inklusif di Indonesia? Tujuan penelitian Online Dispute Resolution (ODR) dalam menyelesaikan sengketa.
Penelitian ini disusun dengan tujuan utama untuk mengkaji secara komprehensif peran dan efektivitas mekanisme online dispute resolution (ODR) dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari transaksi elektronik, terutama dalam konteks hukum dan perkembangan teknologi digital di Indonesia. Dalam era digital yang semakin maju, penyelesaian sengketa secara daring menjadi solusi yang relevan dan adaptif terhadap karakteristik perdagangan elektronik yang bersifat lintas batas, cepat, dan dinamis. Secara lebih rinci, tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Menjelaskan konsep dasar dan perkembangan Online Dispute Resolution (ODR). 2. Menganalisis efektivitas ODR dalam konteks transaksi elektronik di Indonesia. 3. Mengidentifikasi kendala dan tantangan implementasi ODR di Indonesia. 4. Merumuskan rekomendasi kebijakan dan model penyelesaian yang ideal. Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, diharapkan makalah ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong modernisasi sistem penyelesaian sengketa di Indonesia, khususnya dalam ranah transaksi elektronik yang terus berkembang. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, pelaku industri digital, serta masyarakat umum dalam membangun sistem penyelesaian sengketa yang adil, cepat, dan adaptif terhadap kemajuan zaman. Metodologi pembelajaran yang saya gunakan untuk penyelesaian kasus Online Dispute Resolution (ODR) yang saya dapat terangkan dalam video pembelajaran ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan penyelesaian sengketa transaksi elektronik melalui mekanisme Online Dispute Resolution (ODR). Analisis dilakukan terhadap norma hukum, asas, dan doktrin yang terkandung dalam berbagai sumber hukum positif Indonesia maupun hukum internasional yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan alternatif penyelesaian sengketa. Sementara itu, pendekatan deskriptif kualitatif dimanfaatkan untuk menguraikan dan menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis dan objektif berdasarkan data yang bersumber dari literatur ilmiah, studi kasus aktual, serta hasil kajian lembaga terkait. Dalam hal ini, penulis tidak hanya menjabarkan ketentuan hukum, tetapi juga mengevaluasi efektivitas implementasinya dalam konteks praktis, khususnya pada platform digital yang menyediakan layanan ODR seperti Tokopedia, Shopee, dan eBay. Analisis dilakukan terhadap aspek efisiensi, transparansi, aksesibilitas, dan keadilan prosedural dari sistem ODR yang diterapkan. Sumber data dalam makalah ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku, termasuk 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik, serta 5. Peraturan terkait penyelenggaraan sistem elektronik dan perlindungan data pribadi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur ilmiah, seperti buku hukum, artikel jurnal akademik yang terbit dalam kurun waktu 2021-2025, publikasi dari lembaga riset, serta laporan institusi internasional seperti UNCITRAL dan UNCTAD yang membahas perkembangan dan standar ODR secara global. Penulis juga menelaah sejumlah kasus nyata yang terjadi baik di Indonesia maupun luar negeri sebagai studi komparatif untuk memberikan gambaran empiris mengenai keberhasilan maupun hambatan implementasi ODR. Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan data berdasarkan konteks dan hubungan antar variabel hukum dan sosial yang relevan.
Penulis tidak menggunakan pendekatan statistik atau kuantitatif, karena fokus penelitian ini adalah pada pemahaman konseptual, normatif, dan praktik penyelesaian sengketa berbasis teknologi informasi. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap eksistensi dan prospek online dispute resolution dalam sistem hukum Indonesia, serta arah kebijakan yang dapat diambil dalam rangka memperkuat regulasi dan implementasi ODR di masa mendatang. Manfaat penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, mengingat pentingnya topik penyelesaian sengketa elektronik dalam era transformasi digital saat ini. Adapun rincian manfaat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Manfaat teoritis. 2. Manfaat praktis. 3. Manfaat institusional. 4. Manfaat internasional dan komparatif. Manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur hukum, khususnya dalam kajian hukum siber dan hukum perlindungan konsumen di ranah digital. Konsep Online Dispute Resolution (ODR) yang dikaji dalam konteks hukum Indonesia dapat memperluas pemahaman akademisi dan praktisi hukum mengenai model alternatif penyelesaian sengketa yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan paradigma baru dalam sistem peradilan non-litigasi yang berbasis teknologi informasi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi awal bagi peneliti lain yang ingin mendalami bidang hukum teknologi atau mengeksplorasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa digital. Manfaat praktis. Secara praktis, makalah ini memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas ODR dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam transaksi elektronik yang sangat relevan bagi pelaku e-commerce, konsumen, regulator, dan penyedia layanan digital. Dengan memahami peluang dan tantangan dari penerapan ODR, pelaku usaha dapat merancang sistem penyelesaian sengketa internal yang lebih efisien dan adil. Regulator atau pembuat kebijakan juga dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun regulasi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan konsumen dan keadilan prosedural dalam transaksi digital. Bagi masyarakat umum, khususnya konsumen, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai hak-hak hukum mereka dan mekanisme penyelesaian yang dapat diakses tanpa harus melalui proses pengadilan yang berbiaya tinggi dan memakan waktu. Manfaat institusional. Institusi pendidikan dan lembaga penelitian dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan ajar, diskusi ilmiah, atau pengembangan kurikulum dalam bidang hukum dan teknologi informasi. Selain itu, lembaga penyelesaian sengketa seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau lembaga mediasi independen dapat mengadopsi model ODR sebagai bagian dari transformasi digital layanan mereka. Adopsi model ini akan mendorong efisiensi lembaga dalam menangani sengketa serta memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat luas. Manfaat internasional dan komparatif. Penelitian ini juga memiliki manfaat dalam konteks komparatif karena membandingkan praktik ODR di Indonesia dengan praktik terbaik di negara lain seperti Tiongkok, India, dan negara-negara Eropa. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat membuka peluang kerja sama lintas negara dalam pengembangan sistem ODR yang saling kompatibel, mendorong interoperabilitas hukum lintas batas, serta mendukung upaya harmonisasi hukum di era globalisasi digital. Pembahasan Online Dispute Resolution (ODR). 1. Konsep dan teori Online Dispute Resolution (ODR). 2. Model dan implementasi ODR di Indonesia dan internasional. 3. Implementasi di Indonesia. 4. Implementasi ODR di tingkat internasional. 5. Efektivitas Online Dispute Resolution. 6. Teknologi pendukung dalam ODR. 6. Tantangan dan hambatan ODR. Online Dispute Resolution (ODR).
1. Konsep dan teori Online Dispute Resolution (ODR). Online Dispute Resolution (ODR) merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, untuk memfasilitasi penyelesaian konflik di luar pengadilan. ODR merupakan pengembangan dari mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, Alternative Dispute Resolution (ADR), yang meliputi negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Dalam konteks transaksi elektronik, ODR menjadi sangat relevan mengingat sifat lintas wilayah dan virtual dari transaksi yang dilakukan. Secara konseptual, ODR didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi, aksesibilitas, dan keadilan. Mekanisme ini berupaya untuk memecahkan masalah klasik dalam sistem peradilan formal, seperti lamanya waktu penyelesaian sengketa, biaya proses yang tinggi, serta keterbatasan geografis. ODR memberikan solusi melalui kanal daring yang memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk mengakses proses penyelesaian secara lebih fleksibel dan responsif. Teori-teori pendukung ODR meliputi teori social exchange, yang menekankan pentingnya efisiensi dalam interaksi sosial, termasuk penyelesaian konflik. Menurut teori ini, partisipan cenderung memilih metode penyelesaian yang menghasilkan manfaat maksimal dengan biaya minimal. Dalam hal ini, ODR menjawab kebutuhan akan mekanisme resolusi yang cepat dan hemat biaya, terutama untuk sengketa bernilai rendah namun frekuensinya tinggi, seperti dalam transaksi e-commerce. Selanjutnya, teori Technology Acceptance Model (TAM) menjadi landasan penting dalam memahami penerimaan ODR oleh pengguna. TAM menjelaskan bahwa persepsi terhadap kemudahan penggunaan (perceived ease of use) dan kegunaan (perceived usefulness) sangat memengaruhi keputusan seseorang untuk mengadopsi teknologi baru. Jika ODR dirancang dengan antarmuka yang intuitif dan hasil yang dapat diandalkan, maka pengguna cenderung akan mempercayai dan menggunakannya secara berkelanjutan. Teori manajemen konflik, Conflict Management Theory, juga mendukung keberadaan ODR sebagai pendekatan modern yang adaptif dalam menangani sengketa. Dalam kerangka ini, ODR dipandang sebagai bentuk manajemen konflik yang progresif dan inklusif, karena mampu mengakomodasi berbagai preferensi pihak yang bersengketa, termasuk pilihan untuk menggunakan mediasi otomatis atau konsultasi langsung melalui video conference dengan mediator netral. Dengan demikian, secara teoritis, ODR tidak hanya merupakan evolusi dari ADR, tetapi juga refleksi dari perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat terhadap akses keadilan yang lebih efisien, fleksibel, dan adaptif terhadap dinamika dunia digital. Dalam kerangka hukum yang tepat dan dukungan teknologi yang andal, ODR memiliki potensi besar sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang futuristik dan inklusif di era ekonomi digital. Online Dispute Resolution (ODR), 2 model dan implementasi ODR di Indonesia dan internasional. Implementasi Online Dispute Resolution (ODR) berkembang pesat seiring meningkatnya aktivitas ekonomi digital dan transaksi daring lintas batas. Berbagai negara telah mengembangkan model ODR yang disesuaikan dengan kebutuhan, infrastruktur hukum, dan kesiapan teknologinya masing-masing. Indonesia pun mulai merespons fenomena ini, meski implementasinya masih bersifat fragmentaris dan belum terintegrasi dalam satu sistem nasional yang komprehensif. Online Dispute Resolution (ODR) 3. Implementasi di Indonesia. Di Indonesia, bentuk paling nyata dari implementasi ODR dapat dilihat dari kebijakan internal platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada. Platform-platform ini telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli secara daring melalui fitur pelaporan masalah, negosiasi langsung, pengembalian dana, hingga intervensi tim mediasi internal. Misalnya, Shopee memanfaatkan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk menyaring klaim yang masuk dan melakukan verifikasi data
sebelum diproses lebih lanjut. Tokopedia memiliki fitur pusat resolusi yang memungkinkan interaksi antar pihak yang bersengketa secara online, lengkap dengan sistem pembuktian digital seperti unggahan foto, rekaman transaksi, dan pesan komunikasi. Meski demikian, pendekatan ini lebih bersifat praktis dan administratif, belum menjangkau dimensi yuridis dan kelembagaan secara utuh. Pemerintah Indonesia belum mengembangkan satu sistem ODR nasional yang memiliki kekuatan hukum dan pengakuan formal. Regulasi yang ada seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 hanya memberikan ruang normatif untuk penyelesaian sengketa secara elektronik, namun tidak merinci struktur atau prosedur ODR secara teknis. Sementara itu, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang secara fungsional menangani sengketa konsumen hingga kini masih menggunakan metode konvensional. Upaya untuk menghadirkan sidang virtual atau proses mediasi daring belum secara merata diterapkan di seluruh daerah. Diperlukan dorongan kuat dari regulator dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, serta lembaga independen untuk membangun infrastruktur ODR nasional yang sah, aman, dan andal. Skema kolaboratif antara pelaku bisnis digital, lembaga mediasi terakreditasi, dan perlindungan konsumen dapat menjadi fondasi awal. Online Dispute Resolution (ODR). 4. Implementasi ODR di tingkat internasional. Di kancah global, negara-negara maju telah lebih dahulu menerapkan ODR secara sistemik dengan pendekatan yang inovatif dan terintegrasi. Uni Eropa melalui European Commission misalnya meluncurkan European Online Dispute Resolution (EU ODR Platform) pada 2016. Platform ini bertujuan memfasilitasi penyelesaian sengketa konsumen lintas negara dalam transaksi daring di dalam pasar tunggal Eropa. Prosesnya melibatkan pengajuan keluhan, pemilihan lembaga penyelesaian, dan negosiasi melalui antarmuka digital. Hasil dari penyelesaian bersifat mengikat tergantung pada jenis lembaga yang dipilih, apakah arbitrase atau mediasi. China menjadi negara paling progresif dalam transformasi sistem peradilan melalui teknologi. Salah satu contoh paling menonjol adalah Pengadilan Internet Hangzhou, yang seluruh prosesnya dilakukan secara daring, mulai dari pendaftaran perkara, penyampaian bukti, persidangan melalui video conference, hingga putusan elektronik. Data menunjukkan bahwa pengadilan ini mampu menyelesaikan lebih dari 10.000 perkara dalam waktu singkat, dengan rata-rata sidang berlangsung kurang dari 30 menit. Teknologi yang digunakan termasuk AI untuk analisis dokumen dan blockchain untuk validasi bukti. Hal ini menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat tinggi dalam menghadapi sengketa digital, khususnya yang melibatkan e-commerce, pencemaran nama baik online, dan pelanggaran hak cipta digital. India juga tidak ketinggalan dengan hadirnya platform seperti Pre-Solve Trikisnikulu dan Sama, yang menyediakan layanan ODR untuk sengketa dalam sektor fintech, perbankan, e-commerce, serta kepailitan. Kedua platform ini memanfaatkan ruang negosiasi virtual yang fleksibel, dengan dukungan mediator bersertifikat dan sistem keamanan siber yang teruji. Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara berkembang pun dapat mengembangkan model ODR dengan efisien apabila didukung oleh komitmen pemerintah dan adaptasi regulasi. Sementara itu, Hong Kong mengembangkan EBRAM, Electronic Business Related Arbitration and Mediation, yang merupakan sistem ODR internasional yang diarahkan untuk perdagangan lintas negara dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). EBRAM menawarkan layanan arbitrase, mediasi, dan kontrak cerdas berbasis blockchain dalam satu platform, memungkinkan efisiensi penyelesaian sengketa perdagangan luar negeri secara digital.
Kesamaan dari seluruh sistem di atas terletak pada keterpaduan teknologi, kejelasan prosedur hukum, serta keberadaan institusi formal yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan sengketa secara sah dan diakui secara hukum. Keberhasilan sistem ODR internasional dapat menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk mengembangkan sistem serupa dengan menyesuaikan aspek-aspek seperti kesiapan teknologi, kapasitas sumber daya manusia, serta harmonisasi regulasi nasional dan internasional. Online Dispute Resolution (ODR) 5. Efektivitas Online Dispute Resolution. Efektivitas Online Dispute Resolution (ODR) dapat diukur dari berbagai indikator seperti kecepatan penyelesaian, efisiensi biaya, kepuasan pengguna, dan keberlanjutan hubungan antara para pihak yang bersengketa. Dalam konteks transaksi elektronik, ODR memberikan solusi yang sangat signifikan karena sengketa umumnya terjadi dalam skala kecil, namun frekuensinya tinggi. Penggunaan ODR menghindarkan pelaku usaha dan konsumen dari proses hukum yang panjang dan mahal, serta mendorong penyelesaian yang lebih adil dan cepat. Penelitian yang dilakukan oleh Ephraim Isaac 2024 mengungkapkan bahwa ODR mampu menyelesaikan sengketa dalam waktu rata-rata kurang dari 7 hari, dengan tingkat kepuasan pengguna mencapai lebih dari 85%. Temuan ini mengindikasikan bahwa ODR tidak hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga memberikan rasa keadilan dan kenyamanan kepada pengguna. Dalam jangka panjang, kepercayaan terhadap mekanisme ini turut meningkatkan loyalitas pengguna terhadap platform digital yang menyediakan sistem ODR. Efektivitas ODR juga terlihat dari kemampuannya untuk mengurangi beban lembaga peradilan. Sengketa kecil yang sebelumnya harus ditangani oleh pengadilan kini dapat diselesaikan secara daring, sehingga membantu meningkatkan efisiensi sistem hukum secara keseluruhan. Ini sejalan dengan upaya pemerintah dan institusi peradilan dalam menerapkan sistem peradilan elektronik e-justice yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Studi lain juga menunjukkan bahwa keberadaan ODR dapat memperluas akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Dengan hanya menggunakan perangkat digital, mereka dapat menyampaikan keluhan, berinteraksi dengan mediator, hingga mencapai kesepakatan tanpa harus hadir secara fisik di tempat tertentu. Namun demikian, efektivitas ODR tidak dapat dilepaskan dari kualitas sistem teknologi yang digunakan, kompetensi para mediator atau fasilitator digital, serta dukungan kebijakan yang memadai. Pengembangan ODR harus disertai dengan pelatihan sumber daya manusia, peningkatan literasi digital masyarakat, dan evaluasi berkelanjutan terhadap performa sistem. Dengan demikian, ODR terbukti efektif sebagai mekanisme penyelesaian sengketa modern, terutama dalam ekosistem digital yang membutuhkan solusi cepat, murah, dan adil. Efektivitas ini menjadi dasar penting untuk mendorong adopsi ODR secara lebih luas dan sistematis di masa mendatang. Online Dispute Resolution (ODR) 6. Teknologi pendukung dalam ODR. Teknologi merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan ODR. Kemajuan pesat dalam bidang teknologi informasi telah membuka peluang besar untuk mengembangkan sistem penyelesaian sengketa daring yang efisien, transparan, dan dapat diakses secara luas. Beberapa teknologi kunci yang mendukung ODR antara lain adalah kecerdasan buatan, AI, machine learning, ML, blockchain, smart contracts, dan sistem manajemen dokumen digital. Kecerdasan buatan digunakan untuk menyaring klaim yang masuk, mengidentifikasi pola sengketa, dan memberikan rekomendasi penyelesaian berdasarkan data historis. Contoh implementasi AI dalam ODR dapat ditemukan di platform seperti Shopee dan eBay yang menggunakan algoritma untuk menentukan validitas klaim dan memberikan saran resolusi otomatis.
Selain itu, LL Mediator, sebuah sistem berbasis GPT-4, telah diuji cobakan dalam memediasi sengketa bernilai kecil dengan hasil yang cukup menjanjikan. Machine learning digunakan untuk terus meningkatkan akurasi sistem dalam memahami preferensi dan perilaku pengguna selama proses penyelesaian sengketa. Dengan pembelajaran berkelanjutan dari data kasus-kasus sebelumnya, sistem ODR dapat menawarkan solusi yang lebih tepat dan personalisasi. Hal ini penting dalam membangun kepercayaan dan meningkatkan kepuasan pengguna terhadap proses ODR. Surel et al. 2021 menunjukkan bahwa sistem prediktif berbasis ML pada platform eBay mampu mengurangi waktu penyelesaian hingga 40%. Teknologi blockchain juga mulai dilirik sebagai solusi untuk memastikan keamanan dan transparansi dalam proses ODR. Dengan blockchain, setiap tahapan dalam proses penyelesaian sengketa dapat direkam secara permanen dan tidak dapat diubah, sehingga meningkatkan akuntabilitas. Zhang et al. 2023 mengembangkan protokol perdagangan adil berbasis blockchain untuk mendukung transaksi digital dan integrasi ODR yang andal. Smart contracts, di sisi lain, memungkinkan pelaksanaan putusan secara otomatis ketika syarat-syarat tertentu telah dipenuhi, tanpa intervensi pihak ketiga. Tidak kalah penting, sistem manajemen dokumen digital menjadi sarana vital dalam mendukung pengumpulan, penyimpanan, dan pertukaran bukti elektronik antara para pihak. Platform ODR modern biasanya menyediakan dashboard interaktif yang memungkinkan pengguna mengunggah dokumen, melakukan komunikasi real-time, serta memantau perkembangan sengketa secara transparan. Dengan integrasi berbagai teknologi ini, ODR menjadi tidak hanya alat penyelesaian sengketa yang efisien, tetapi juga platform yang andal dan modern. Pemanfaatan teknologi tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan kepercayaan, memperluas akses keadilan, dan memastikan hasil yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Pemanfaatan teknologi tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan kepercayaan, memperluas akses keadilan, dan memastikan hasil yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Online Dispute Resolution, ODR, 7. Tantangan dan hambatan ODR. Meskipun ODR menawarkan berbagai keunggulan, implementasinya masih menghadapi beragam tantangan baik dari sisi teknologi, regulasi, sosial, maupun etika. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan digital. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang merata terhadap infrastruktur teknologi, terutama di daerah pedesaan atau wilayah terpencil. Hal ini menyebabkan disparitas dalam kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan ODR sebagai sarana penyelesaian sengketa. Selain itu, literasi digital yang masih rendah juga menjadi hambatan serius. Banyak pengguna tidak memahami prosedur ODR atau merasa tidak nyaman menggunakan platform digital, terutama generasi yang kurang terbiasa dengan teknologi. Ini menciptakan ketimpangan partisipasi dan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dalam proses penyelesaian sengketa daring. Dari sisi regulasi, masih terdapat kekosongan hukum yang mengatur secara spesifik tata cara dan kekuatan hukum hasil ODR. Di Indonesia misalnya, belum ada regulasi yang secara eksplisit menyatakan enforceability dari hasil mediasi atau arbitrase yang dilakukan secara online. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang menyelesaikan sengketa melalui ODR, terutama dalam hal pelaksanaan hasil kesepakatan atau putusan. Tantangan berikutnya berkaitan dengan aspek teknis dan keamanan data. Proses ODR yang melibatkan pertukaran informasi sensitif harus dilindungi dengan sistem keamanan siber yang kuat. Kebocoran data pribadi atau manipulasi informasi selama proses penyelesaian sengketa dapat merusak integritas sistem dan kepercayaan pengguna. Selain itu, sistem ODR yang dikembangkan oleh entitas privat atau platform e-commerce seringkali menghadapi kritik karena dianggap tidak netral atau berat sebelah.
Ketika platform yang juga bertindak sebagai pihak dalam sengketa turut mengelola proses penyelesaiannya, muncul potensi konflik kepentingan yang dapat mencederai prinsip keadilan prosedural. Isu bias algoritmik juga menjadi perhatian dalam implementasi ODR berbasis AI. Jika sistem pemrosesan otomatis tidak dirancang dengan data yang representatif dan etika yang jelas, maka hasil keputusan dapat berpihak pada kelompok tertentu dan memperburuk ketidakadilan. Oleh karena itu, penting adanya pengawasan dan audit etis terhadap sistem ODR yang memanfaatkan kecerdasan buatan. Terakhir, minimnya pelatihan dan sertifikasi untuk mediator atau fasilitator ODR menjadi penghambat dalam menjamin kualitas penyelesaian. Proses digital membutuhkan keahlian tambahan seperti kemampuan komunikasi daring, pemahaman teknologi, dan pemrosesan informasi digital yang cepat dan akurat. Selain tantangan teknis dan regulatif, terdapat pula hambatan bersifat sosiokultural yang memengaruhi penerapan ODR di Indonesia. Masyarakat Indonesia masih sangat memegang budaya penyelesaian sengketa secara langsung, tatap muka, baik melalui musyawarah adat maupun litigasi formal. Peralihan ke sistem penyelesaian sengketa secara daring menuntut perubahan paradigma hukum dan kepercayaan masyarakat yang tidak dapat terjadi dalam waktu singkat. Hal ini diperkuat oleh persepsi bahwa proses daring kurang memberikan kesempatan untuk menyampaikan emosi, ekspresi verbal non-verbal, atau nuansa sosial yang seringkali dianggap penting dalam menyelesaikan konflik interpersonal. Aspek legitimasi hukum dari keputusan ODR juga kerap dipertanyakan. Meskipun dalam banyak kasus mediasi online dapat menghasilkan kesepakatan, masih terdapat kebingungan di kalangan masyarakat mengenai status legal dari hasil tersebut, terutama jika tidak melibatkan lembaga yang diakui secara hukum, seperti pengadilan atau BPSK. Ketidakjelasan mengenai apakah hasil penyelesaian ODR dapat dieksekusi secara paksa menjadi kendala dalam mendorong kepercayaan publik terhadap sistem ini. Di sisi lain, ODR dalam konteks lintas negara menimbulkan persoalan yurisdiksi dan enforceability. Ketika transaksi dilakukan oleh pihak-pihak dari negara berbeda dan sengketa diselesaikan melalui platform ODR berbasis di salah satu negara, maka pertanyaan tentang hukum mana yang berlaku serta bagaimana pelaksanaan hasil penyelesaian akan dilakukan menjadi kompleks. Sistem hukum nasional seringkali belum memiliki mekanisme yang jelas untuk mengakui dan mengeksekusi hasil dari ODR lintas batas, terutama yang dioperasikan oleh entitas swasta internasional. Selain itu, sebagian besar ODR saat ini masih dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan besar atau platform e-commerce, sehingga mekanismenya cenderung terstandarisasi secara sepihak tanpa partisipasi pengguna dalam proses perancangannya. Model ini menimbulkan ketimpangan relasi kuasa antara konsumen dan penyedia layanan, karena pengguna hanya bisa mengikuti proses yang sudah ditentukan tanpa ruang negosiasi terhadap sistem. Dalam konteks perlindungan konsumen, hal ini dapat menjadi problematik karena membuka celah pelanggaran prinsip keadilan prosedural dan akuntabilitas. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan ODR tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada kematangan kerangka hukum, budaya hukum masyarakat, serta perlindungan hak asasi dalam ruang digital. Untuk itu, perlu upaya terpadu dari negara, akademisi, dan sektor swasta untuk menyusun pedoman etika ODR, membentuk lembaga pengawasan independen, serta mendorong partisipasi pengguna dalam penyusunan sistem penyelesaian sengketa daring yang adil dan inklusif. Contoh kasus-kasus penguatan 1. Kangaroo Jury, Meituan, China. 2. Pengadilan Internet Hangzhou. 3. Bragg v. Linden Lab 2007, Virtual Worlds Arbitration. 4. UDRP, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Contoh kasus-kasus penguatan. Salah satu bentuk inovatif dalam implementasi Online Dispute Resolution, ODR,
dapat ditemukan pada platform Meituan di Tiongkok. Meituan sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar yang menyediakan layanan pemesanan makanan, pengantaran, dan berbagai layanan gaya hidup lainnya, menghadapi ribuan sengketa kecil setiap harinya antara konsumen dan penyedia layanan. Untuk merespons tingginya volume sengketa bernilai kecil yang tidak efisien jika diselesaikan melalui pengadilan atau mediasi formal, Meituan mengembangkan sistem Kangaroo Jury, sebuah mekanisme penyelesaian sengketa berbasis partisipasi sukarela masyarakat. Model Kangaroo Jury ini melibatkan sekelompok pengguna terdaftar yang sebagian besar adalah mahasiswa atau pengguna aktif platform untuk berperan sebagai juri digital dalam memutuskan sengketa ringan seperti keterlambatan pengantaran, makanan tidak sesuai deskripsi, atau keluhan terhadap layanan. Mekanisme ini dilakukan secara daring melalui aplikasi Meituan, di mana juri diberikan akses terbatas terhadap kronologi kasus dan diminta memberikan pendapatnya dalam waktu tertentu. Keputusan akhir diambil berdasarkan konsensus mayoritas dari para juri sukarelawan tersebut. Efektivitas sistem ini cukup tinggi. Dalam satu hari, sistem dapat menangani hingga 500-700 kasus sengketa ringan. Durasi penyelesaian sengketa pun tergolong sangat singkat, berkisar antara 30 menit hingga beberapa jam, jauh lebih cepat dibandingkan dengan sistem pengaduan formal yang bisa memakan waktu berhari-hari. Selain itu, biaya penyelesaian sengketa menjadi hampir nihil karena partisipasi juri bersifat sukarela dan tidak memerlukan kompensasi finansial langsung. Efisiensi ini berdampak positif terhadap kepuasan konsumen dan mendorong loyalitas terhadap platform Meituan. Meskipun demikian, sistem Kangaroo Jury juga menuai kritik. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi bias dalam pengambilan keputusan, mengingat para juri bukanlah pihak profesional atau terlatih dalam menyelesaikan sengketa. Keputusan yang diambil berdasarkan persepsi umum dan bukan penilaian hukum yang mendalam, dikhawatirkan bisa merugikan salah satu pihak, khususnya pelaku usaha kecil yang bergantung pada ulasan pelanggan. Selain itu, sistem ini rentan terhadap manipulasi apabila tidak ada mekanisme verifikasi identitas dan integritas para juri. Kritik lainnya datang dari aspek prosedural dan akuntabilitas. Karena prosesnya sangat cepat dan informal, terdapat risiko bahwa keputusan yang dihasilkan tidak mempertimbangkan bukti atau pembelaan secara utuh. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi dan keadilan substantif dari putusan yang dihasilkan oleh sekelompok juri digital non-profesional. Namun demikian, Meituan telah melakukan beberapa penyempurnaan seperti membatasi jenis kasus yang bisa masuk ke mekanisme ini, serta menyediakan proses banding internal apabila pihak tidak puas terhadap keputusan juri. Secara umum, kasus Kangaroo Jury Meituan menjadi contoh menarik bagaimana ODR dapat dikembangkan secara inovatif dengan menggabungkan pendekatan komunitas, teknologi, dan efisiensi biaya. Meskipun tidak sempurna, model ini membuktikan bahwa penyelesaian sengketa elektronik tidak selalu memerlukan sistem formal yang rumit, tetapi dapat disesuaikan dengan konteks, skala sengketa, dan preferensi pengguna digital saat ini. Hal ini memberikan inspirasi bagi pengembangan sistem serupa di negara lain, termasuk Indonesia, dengan tetap memperhatikan aspek transparansi, keadilan prosedural, dan akuntabilitas. Contoh kasus-kasus penguatan 2, Pengadilan Internet Hangzhou. Salah satu contoh paling menonjol dari penerapan ODR di tingkat internasional adalah Pengadilan Internet Hangzhou di Tiongkok. Pengadilan ini resmi didirikan pada 18 Agustus 2017 dan menjadi pengadilan pertama di dunia yang seluruh proses penyelesaiannya dilakukan secara daring. Tujuannya adalah menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan transaksi elektronik dan hak kekayaan intelektual.
Dalam pelaksanaannya, pengadilan ini memungkinkan proses pengajuan gugatan, pertukaran bukti, persidangan, hingga putusan dilakukan sepenuhnya secara online melalui sistem terintegrasi. Dengan dukungan kecerdasan buatan, AI, dan teknologi blockchain, Pengadilan Internet Hangzhou menunjukkan efisiensi tinggi dalam menangani sengketa digital. Data menunjukkan bahwa dalam 1 tahun pertama, pengadilan ini telah menerima lebih dari 12.000 perkara dan berhasil menyelesaikan lebih dari 10.000, diantaranya dengan rata-rata waktu sidang hanya 28 menit. Efisiensi ini sangat menguntungkan bagi pengguna, terutama dalam penyelesaian perkara bernilai kecil namun mendesak. Selain itu, pengadilan ini juga menjadi pionir dalam mengakui legalitas bukti digital berbasis blockchain, seperti tangkapan layar dan source code yang dinilai lebih tahan manipulasi. Langkah ini membuka jalan bagi pengadilan lain di Tiongkok, seperti di Beijing dan Guangzhou, untuk mengadopsi model serupa. Namun, keberhasilan pengadilan internet Hangzhou tidak lepas dari tantangan. Beberapa pihak menyoroti potensi ketergantungan terhadap teknologi pihak ketiga seperti Alibaba yang menyediakan infrastruktur digital. Selain itu, meskipun efisien, proses digitalisasi sepenuhnya juga dapat mengaburkan aspek humanistik dari proses peradilan, seperti ekspresi nonverbal dan nuansa komunikasi langsung yang penting dalam persidangan tradisional. Isu perlindungan data pribadi dan independensi peradilan juga menjadi fokus perhatian publik. Terlepas dari tantangan tersebut, keberadaan pengadilan internet Hangzhou memberikan inspirasi konkret bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, dalam merancang sistem ODR yang efektif dan sah secara hukum. Ini membuktikan bahwa jika didukung oleh kerangka regulasi yang kuat, teknologi yang mumpuni, dan komitmen terhadap keadilan substantif, maka ODR dapat menjadi solusi nyata untuk menyelesaikan sengketa di era digital yang semakin kompleks. Contoh kasus-kasus penguatan 3, Bragg v. Linden Lab 2007, Virtual Worlds Arbitration. Kasus Bragg v. Linden Lab 2007 merupakan tonggak penting dalam sejarah online dispute resolution (ODR), khususnya terkait kontrak digital dan penyalahgunaan klausul arbitrase oleh platform daring. Mark Bragg, seorang pengacara sekaligus pengguna platform virtual dunia maya Second Life, menggugat Linden Lab, perusahaan pengelola platform tersebut, setelah akunnya ditutup secara sepihak. Penutupan tersebut dilakukan menyusul aktivitas Bragg yang memanfaatkan celah sistem untuk membeli properti virtual dengan harga diskon, yang oleh Linden Lab dianggap sebagai pelanggaran ketentuan layanan, EULA. Akibatnya, Bragg kehilangan akses ke akunnya beserta aset digital bernilai ribuan dolar. Sengketa ini menjadi penting karena EULA Second Life memuat klausul arbitrase wajib, yang mengharuskan penyelesaian konflik dilakukan secara privat dan tidak memungkinkan pengguna untuk mengakses jalur litigasi formal. Pengadilan Distrik Pennsylvania dalam putusannya menolak klausul tersebut dan menyatakan bahwa klausul arbitrase dalam EULA tersebut bersifat unconscionable, tidak adil dan memaksa, sehingga tidak dapat diberlakukan. Pengadilan menilai bahwa pengguna tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan syarat-syarat tersebut yang disusun sepenuhnya oleh pihak perusahaan dalam kontrak standar, adhesion contract, sehingga tidak mencerminkan prinsip kesetaraan dalam perjanjian. Putusan ini memiliki dampak luas terhadap pengembangan ODR dalam ranah transaksi elektronik dan layanan digital. Ia menggarisbawahi pentingnya keadilan prosedural dan hak akses pengguna terhadap sistem peradilan formal, terutama dalam konteks kontrak daring yang cenderung bersifat sepihak. Bragg v. Linden Lab menunjukkan bahwa mekanisme ODR yang diintegrasikan ke dalam kontrak digital harus tetap tunduk pada prinsip hukum kontrak umum, serta tidak boleh digunakan untuk menyingkirkan hak-hak fundamental konsumen atau pengguna. Dengan demikian, kasus ini menjadi preseden penting dalam memastikan bahwa ODR tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Contoh kasus-kasus penguatan 4, UDRP,
Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. UDRP, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, merupakan salah satu bentuk mekanisme online dispute resolution (ODR) yang paling berhasil dan diakui secara internasional. Kebijakan ini diberlakukan oleh Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) untuk menangani sengketa kepemilikan nama domain, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran merek dagang. Proses UDRP dilakukan secara daring dan telah digunakan secara luas sejak tahun 1999, dengan efisiensi tinggi dalam menyelesaikan sengketa antara pemilik merek dan pendaftar domain. Prosedur ini memberikan kemudahan bagi pemilik merek untuk menuntut pengalihan atau pembatalan nama domain yang didaftarkan secara tidak sah, bad faith, tanpa harus melalui proses litigasi konvensional yang mahal dan memakan waktu. Salah satu kasus yang terkenal dalam UDRP adalah antara penyanyi Madonna dan Dan Parisi, di mana domain madonna.com dimenangkan oleh Madonna karena terbukti didaftarkan oleh pihak lain dengan niat buruk, bad faith, untuk mengambil keuntungan dari popularitas nama tersebut. Di sisi lain, kasus Sting v. Urvan menunjukkan bahwa UDRP tetap mempertimbangkan keadilan substantif, karena domain sting.com dianggap sebagai kata umum, dan tidak secara otomatis menjadi hak eksklusif penyanyi Sting. Dua contoh ini mencerminkan bagaimana UDRP tidak hanya berpihak pada pemilik merek terkenal, tetapi juga memberikan ruang pembelaan bagi pemilik domain yang memiliki niat baik dan justifikasi yang sah. Dengan tingkat keberhasilan klaim pemilik merek mencapai lebih dari 85%, UDRP menjadi preseden penting dalam pengembangan ODR untuk sengketa digital lintas negara. Mekanisme ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara efisien, transparan, dan relatif adil di ranah daring. Model ini juga memberikan pelajaran penting bagi pengembangan ODR di sektor lain, seperti e-commerce dan hak kekayaan intelektual, karena menawarkan kombinasi antara efisiensi prosedural dan kepastian hukum yang dapat dijadikan standar internasional. Kesimpulan, perkembangan teknologi digital telah mengubah secara mendasar cara individu dan entitas bisnis melakukan transaksi, khususnya dalam ruang lingkup e-commerce dan layanan berbasis platform. Di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan baru berupa potensi sengketa elektronik yang tidak lagi dapat diselesaikan secara konvensional. Dalam konteks inilah, Online Dispute Resolution (ODR) hadir sebagai mekanisme alternatif yang relevan, adaptif, dan efisien dalam merespons kompleksitas penyelesaian sengketa berbasis transaksi elektronik. Makalah ini telah membahas secara mendalam tentang konsep, penerapan, serta tantangan ODR dalam konteks hukum Indonesia dan praktik global. ODR tidak hanya menawarkan kecepatan dan efisiensi biaya, tetapi juga mendekatkan akses keadilan bagi pihak-pihak yang bertransaksi secara digital. Berbagai model ODR yang diterapkan di dalam maupun luar negeri, seperti eBram di Hong Kong, Elok Adalat di India, dan Internet Court di Tiongkok, menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi tulang punggung proses penyelesaian sengketa yang efektif, terutama bagi konsumen dan pelaku usaha kecil. Namun demikian, efektivitas ODR tidak lepas dari sejumlah hambatan. Masih adanya kesenjangan digital, kurangnya kepastian hukum, perlindungan terhadap data pribadi, serta bias sistem pada platform privat menjadi isu-isu krusial yang harus diselesaikan. Selain itu, keberhasilan ODR sangat bergantung pada tingkat literasi hukum dan digital masyarakat, serta ketersediaan kebijakan yang mendukung kerangka kerja yang transparan dan adil. Saran berdasarkan uraian dan temuan dalam makalah ini, penulis memberikan beberapa rekomendasi strategis sebagai berikut. 1. Penguatan regulasi ODR di Indonesia. Diperlukan pembentukan dan harmonisasi regulasi khusus yang mengatur ODR secara lebih komprehensif, termasuk definisi, prosedur, kompetensi, dan integrasi dalam sistem peradilan nasional. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong legitimasi proses penyelesaian sengketa secara daring.
2. Standarisasi platform ODR dan interoperabilitas. Pemerintah dan otoritas terkait perlu mendorong adopsi platform ODR yang bersifat interoperabel antar penyedia layanan transaksi elektronik. Standarisasi ini meliputi tahapan mediasi daring, sistem bukti digital, dan rekam jejak keputusan sebagai referensi bagi pihak bersengketa. 3. Integrasi teknologi kecerdasan buatan (AI) secara etis dan aman. Peran AI dalam ODR harus terus dikembangkan untuk membantu proses analisis sengketa, prediksi penyelesaian, serta penyusunan keputusan yang objektif. Namun, penting juga untuk memastikan adanya human oversight dan kerangka etika agar teknologi tidak menggantikan peran manusia secara penuh dalam pengambilan keputusan hukum. 4. Peningkatan literasi digital dan edukasi hukum bagi masyarakat. Pemerintah, akademisi, dan pelaku industri perlu terlibat dalam program literasi hukum dan digital untuk memperkenalkan sistem ODR secara luas kepada masyarakat. Hal ini termasuk edukasi tentang hak-hak konsumen, prosedur pengaduan online, serta penggunaan platform mediasi daring. 5. Penguatan kerjasama regional dan internasional. Mengingat sifat lintas batas transaksi elektronik, kerjasama antar negara dalam penyelesaian sengketa digital perlu ditingkatkan melalui pembentukan Forum ODR ASEAN atau skema kerjasama internasional lainnya yang memungkinkan eksekusi lintas yurisdiksi. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada studi empiris tentang persepsi dan kepuasan pengguna terhadap ODR di Indonesia, uji coba integrasi teknologi AI dalam platform mediasi daring lokal, serta analisis dampak ODR terhadap peningkatan kepatuhan kontraktual dan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Selain itu, topik mengenai pertanggungjawaban hukum platform penyedia ODR dan perlindungan data pribadi dalam penyelesaian sengketa daring menjadi sangat relevan untuk digali lebih dalam. Demikian video pembelajaran ini disusun dan disajikan sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Transaksi Elektronik. Melalui video ini, saya berusaha menyampaikan materi hukum yang kompleks secara lebih interaktif, ringkas, dan mudah dipahami, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Pembuatan video ini tidak hanya bertujuan sebagai media penyampaian materi, tetapi juga sebagai sarana pengembangan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif dalam memahami dinamika hukum di ranah digital. Kami menyadari bahwa penyusunan dan penyajian video ini masih memiliki kekurangan. Untuk itu, kami terbuka terhadap saran dan masukan yang membangun. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan memperkaya pemahaman semua pihak terhadap prinsip-prinsip hukum transaksi elektronik di Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan apresiasinya.